boleh, yang tidak itikaf pun boleh lebaran. Jadi siapapun orangnya boleh merayakan lebaran gitu. Tidak terbatas pada dibatasi oleh aktivitas ibadahnya, siapa boleh lebaran. Itu konteksnya lebaran. Jadi hanya sebuah tradisi, sebuah seremonial yang terlepas kadang-kadang dari nilai-nilai spiritual. Habis lebaran kadang-kadang ya tadi ada pesta pora dan sebagainya. Jadi semua kegiatan ketika itu hilang semua lagi gitu. Itu namanya lebaran. Sekarang yang kedua, Idul Fitri. Itu sangat beda dengan lebaran. Dari sisi mana artinya kembali, Aid ya, kembali kan. Fitri artinya, Fitri itu dari sisi mana memang banyak arti. Pendapat katanya dari kata iftar ya. Artinya kembali berbuka. Sebulan tidak makan pagi sampai sore, nanti ketika sahur itu kita harus makan. Nggak boleh nggak makan, dosa kalau dia malah nggak makan, harus makan itu. Namanya hari berbuka. Nah yang kedua artinya fitrah, artinya potensi, kecenderungan atau pembawaan ketika jadi manusia, ada karakter asli manusia itu namanya fitrah. Di karakter asli namanya fitrah itu. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi kata Allah, hadapkan wajahmu kepada agama lidini hanifah dengan lurus, dan tetaplah fitrah Allah sesuai dengan fitrah itu. Jadi mananya Idul Fitri adalah kembali kepada agama. 30 hari digembleng ibadahnya, sholatnya, siangnya saum, berpuasa, siang, malamnya kita qiyamul lail, terus dengan Quran beritaksir secara intensif, terus di penghujung Ramadan dia memperbanyak zikir, banyak doa, malah itikaf sampai selesai Ramadan itu kata adalah tujuan untuk mengembalikan manusia kepada agama gitu. Jadi fitrah artinya kembali kepada fitrah diniyah ya, kembali kepada agama. Yang kedua dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 itu ketika manusia di alam ruh pernah Allah meminta apa? Meminta sebuah kesaksian. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini bukankah Tuhanmu, kata Allah. Apa jawaban manusia itu? Qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan, kami menyaksikannya. Jadi secara fitrah manusia adalah makhluk yang bertuhan, meyakini Allah sebagai Tuhannya. Nah makanya ketika lahir ke dunia ini, orang-orang yang mengikuti janji dengan Allah tadi akan tetap berakidah dengan Allah. Nah orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan itu namanya menyimpang dari fitrah itu gitu. Makanya ketika Ramadan ini hadir, agar kita kembali kepada Allah, ya orang-orang yang jauh dari Islam, jauh dari agama akan ditarik kembali kepada Islam gitu. Nah, atau back to Islam gitu ya, kembali kepada Islam. Jadi secara maknanya, jadi lebih artinya kembali kepada agama, kembali pada fitrah bertuhan dengan Allah gitu. Makanya tadi secara intensif dilakukan, Allah bimbing satu legal agar kita kembali kepada agama gitu. Maka siapakah yang Idul Fitri itu? Beda dengan Lebaran, semua orang boleh Lebaran, begitu tidak? Hanya orang-orang yang menjaga sholatnya setiap hari, menjaga tarawihnya tiap malam, menjaga tadarusnya setiap hari. Jadi orang-orang yang punya puasa kendang, awal akhir tengahnya bolong, itu nggak mungkin dia Idul Fitri. Orang yang tidak pernah yang tarawihnya hanya malam pertama saja, setelah itu pindah ke mana? Ke Baitul Mall. Itu nggak bisa Idul Fitri, gitu kan? Orang-orang yang tidak pernah mengkaji Quran, tadarus itu artinya mengkaji, menganalisa Quran,
nggak mungkin jadi Idul Fitri gitu. Jadi Idul Fitri artinya apa? Komitmen kita dengan Allah gitu kan, gitu. Komitmen, bukan seremonial gitu. Makanya orang-orang yang menjaga puasanya full 1 bulan, menjaga tarawihnya full 1 bulan, tiap hari mengkaji Quran 1 bulan terus zikirnya semakin meningkat, maka layak dia menyatakan aku kembali kepada Islam. Ya tanpa itu ya dia tidak Idul Fitri lagi gitu. Memang ada 2 pilihan kepada kita. Jadi apakah kita termasuk Lebaran atau termasuk kata-kata Idul Fitri gitu. Nah kemudian sekalian, nah bagaimana mencari datanya? Apa bukti data kita kembali Idul Fitri itu? Kalau kita kaji beberapa kajian, ada 3 tipe manusia ketika selesai Idul Fitri. Pertama adalah tipenya tipe Robaniyun. Kedua tipenya tipe Ramadaniyun. Ketiga tipe Malasyun. Yang mana? Apa tipe Robaniyun? Tipe yang hamba Allah, hamba Rob, itu namanya Robaniyun. Sebelum Ramadan rajin ibadahnya. Ketika Ramadan semakin lagi beribadahnya. Setelah Ramadan tambah lagi rajin ibadah, itu namanya Robaniyun. Sholatnya dijaga dengan baik. Dan nanti akan kelihatan yang Robaniyun itu habis Ramadan akan mempertahankan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau habis Ramadan sholatnya males lagi, ya mulainya ditinggalkan lagi. Kenapa ada sahur ketika Ramadan? Itu apa? Mengajak kita agar berupaya bangun malam. Kata Allah, wa minal lail fatahajjad bihi. Ujungnya adalah ujungnya makomah mahmudah kan? Ada itu. Wa minal lail fatahajjad bihi nafila ta'asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah gitu. Nah nanti kelihatan habis Ramadan ini suka bangun malam lagi enggak ini? Minimal bangun untuk sholat tahajud 2 rakaat saja bisa enggak itu? Jadi kalau dia Robaniyun akan menjaga sholatnya, menjaga qiyamul lail, menjaga tadarusnya, menjaga zikirnya gitu. Itu namanya tipe Robaniyun. Yang kedua tipe Ramadaniyun, dia hamba Ramadan. Ramadan mah rajin banget. Ya, sholatnya rajin, tadarusnya full 1 bulan. Terus tadi sholat malamnya rajin, zikirnya setiap malam. Tapi selesai Ramadan, semua yang kerjakan Allah itu hilang semua. Sholatnya malas lagi, tadarusnya Quran goodbye dengan Quran, ditinggalkan, disimpan di lemari yang paling tinggi, gitu kan gitu. Sholat sunnahnya ditinggalkan. Itu namanya tipe Ramadaniyun, yaitu hamba Ramadan saja yang lainnya. Gitu kan. Nah yang ketiga adalah tipe Malasyun. Sebelum Ramadan malas ibadah. Ketika Ramadan puasanya di Cikupa itu luar biasa itu. Siang-siang jam 11 itu kalau Cembakol itu bakso itu ramai itu. Mie ayam itu ramai itu. Warteg itu hanya seminggu udah itu ramai lagi itu. Tarawihnya di Cikupa nih, yang nggak pernah lihat. Cikupa itu ramai, tapi hanya malam pertama saja itu pakai karpet lama itu. Malam kedua, malam ketiga, malam ke pertengahan itu tinggal setengah baris. Karena itu kan seperti Liga Eropa itu ya, kayak Liga Eropa. 10 hari tadi namanya babak penyisihan. Gitu. Semua tim main semua itu. Ya, semua tim main semua itu. Nanti 10 ke yang kedua namanya babak 16 dan babak 8 final. Ya pemain-pemain yang kurang, tim yang kurang bagus akan berguguran di babak pertama itu. Tapi yang bagus akan maju ke 16 besar dan 8 besar itu. Nah 10 terakhir semifinal dan final itu dan final gitu kan gitu. Jadi tim-tim yang hebat, tim-tim yang tangguh, tim-tim yang teknik dan skillnya bagus, itu kan terus bertahan sampai ujung, sampai grand final gitu kan. Makanya orang-orang Islam yang tekniknya bagus, semangatnya hebat, akan bertahan sampai dengan akhir Ramadan. Sekalipun orang lain
ke Tanah Abang belanja, makan-makan di mana, dia tetap konsisten dalam tarawehnya. Biar aja orang lain ke mall-mall, kita mah terus kan, itu kan sebuah peluang. Jadi kita jangan menyia-nyiakan Ramadan sebagai peluang yang sangat hebat. Di luar Ramadan tidak ada taraweh, tidak ada. Allah melipat gandakan pahala yang begitu hebat di luar Ramadan, tidak ada. Maka ini kalau kita paham dengan peluang itu, maka dia akan bertahan dalam posisi itu. Itu tarawih saja di Cikupa itu tadi hanya 1 malam. Berikutnya terus ada kemajuan, maju sampai tinggal setengah baris itu adalah orang-orang hebat itu. Nah, jadi yang mahasan itu tadi ketika sebelum Ramadan sholatnya ditinggalkan, ketika Ramadan saat tarawihnya nggak kuat, puasanya tadi hanya bertahan beberapa hari saja, tadarusnya apalagi ya gitu, ditinggalkan, sibuk main apa, main HP, main game gitu, main gamenya khatam tapi batalnya kadang-kadang gitu. Nah, itu ada 3 tipe gitu kan, 3 tipe. Maka kita pilih tipe yang mana ini, masuk kategori yang mana, tipe A, tipe B atau tipe C ya. Yang tahu adalah diri kita sendiri, orang lain tidak bisa menilai karena puasa itu termasuk ibadah sirriyah.